Teknisi berdikari Nikola Tesla juga berkontribusi di bidang teknik mesin. Lihat salah satu penemuan favoritnya, turbin tanpa bilah atau turbin Tesla. Turbin Tesla memiliki desain yang sederhana dan unik, namun mampu mengalahkan tingkat efisiensi turbin uap pada saat itu. Turbin normal memiliki desain yang kompleks, bilah dengan geometri yang rumit dan bagian stator. Nikola Tesla pernah mengatakan turbin Tesla adalah penemuan favoritnya dan dia bahkan mengklaim tingkat efisiensi turbin ini 97%. Mari kita mulai perjalanan desain untuk memahami bagian teknologi yang menarik ini. Dan menjelang akhir, kami juga akan memverifikasi klaim efisiensi Tesla. Turbin modern bekerja dengan prinsip airfoil. Anda bisa melihat cairan yang memancar di atas penampung airfoil akan menghasilkan gaya angkat di atasnya dan membuat bilah berputar. Namun, untuk membuat turbin berputar, Nikola Tesla mengandalkan fenomena yang sama sekali berbeda, efek viskos cairan pada permukaan padat. Anda mungkin pernah melihat efek ini sebelumnya. Ketika air mengalir di atas batu bulat, ia akan membuat batu bergerak karena gaya viskos antara air dan permukaan batu. Nikola Tesla mengekstrapolasi kekuatan ini untuk menjalankan turbinnya. Siapa tahu Tesla mungkin mendapat inspirasi untuk turbinnya dari contoh ini. Jika Anda menghasilkan gaya viskos tangensial ke disk, ia akan mulai berputar. Hore, Anda berhasil menciptakan bentuk turbin Tesla yang paling sederhana. Namun, ini adalah turbin yang sangat tidak efisien. Sebagian besar energi jet hilang di sini. Mari kita buat desain ini lebih efisien dan praktis. Mari kita tempatkan pasangan poros disk ini di dalam casing. Sekarang, cairan masuk melalui selubung luar bersinggungan dengannya. Sebuah ketentuan bagi cairan untuk keluar berada di pusat turbin. Asumsikan fluida inlet dengan tekanan sedikit lebih tinggi dari tekanan atmosfer memasuki nozzle inlet dengan kecepatan rendah. Apa pendapat Anda tentang jalur yang diambil cairan ini? Karena fluida memiliki kecepatan rendah, gaya viskos antara cakram dan fluida akan sangat minimal dan cakram tidak akan berputar. Lubang keluarnya ada pada tekanan atmosfer, yang berarti cairan akan memiliki tekanan sedikit lebih tinggi dari atmosfer dan secara alami mengalir menuju pusat, hampir dalam garis lurus. Kini, mari kita tingkatkan kecepatan fluida dan lihat apa yang terjadi. Karena fluida memiliki kecepatan yang lebih besar di sini, maka interaksi antara fluida dan permukaan cakram akan menghasilkan gaya viskos yang cukup untuk memutar cakram. Inilah twist yang menarik. Ketika partikel fluida berputar, mereka membutuhkan sejumlah gaya sentripetal untuk mempertahankan gerakan tersebut. Partikel fluida dengan kecepatan yang sama membutuhkan gaya sentripetal yang lebih besar di dekat pusat daripada yang jauh darinya. Atas alasan ini, partikel fluida yang berputar memiliki kecenderungan untuk menjauh dari pusat. Namun, keluaran turbin berada di tengah, sehingga partikel fluida pada akhirnya harus mencapainya. Karena efek berlawanan yang terjadi saat keadaan berputar, gerakan partikel akan melengkung seperti yang ditunjukkan. Jika Anda membandingkan jari-jari partikel A dalam dua kejadian ini, jelas bahwa partikel jalur melengkung memiliki lebih banyak jari-jari. Lalu, mari kita tingkatkan kecepatan fluida secara bertahap. Anda bisa melihat kelengkungan partikel fluida akan semakin meningkat dan membentuk semacam spiral. Konsep ini lebih jelas ketika Anda memetakan partikel fluida yang sama untuk kecepatan cakram yang berbeda. Semakin tinggi kecepatan cakram, semakin banyak partikel bergerak menjauh dari pusat. Bentuk spiral aliran fluida sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Bentuk spiral menambah area kontak antara partikel fluida dan permukaan cakram, sehingga meningkatkan produksi gaya viskos pada cakram. Efek ini juga berarti bahwa semakin cepat turbin berputar, semakin banyak energi yang akan diekstraksi dari fluida. Dengan kata lain, turbin Tesla menunjukkan efisiensi tinggi selama operasi kecepatan tinggi. Untuk meningkatkan desain ini lebih jauh lagi, kita perlu memahami konsep kunci yang disebut ketebalan lapisan batas. Kita dapat mengamati dalam sistem ini bahwa partikel fluida yang berada dalam kontak dekat dengan disk menempel padanya dan membentuk lapisan stasioner. Lapisan molekul berikutnya mencoba menarik lapisan stasioner ke arah aliran. Namun, dalam proses ini, mereka kehilangan sebagian energi ke molekul lapisan stasioner. Hal yang sama terjadi dengan lapisan berikutnya.
Kecenderungan partikel fluida untuk menahan aliran partikel lain ini dikenal sebagai viskositas. Dengan cara ini, Anda bisa dengan jelas mengamati variasi kecepatan. Daerah tempat variasi kecepatan ini berada dikenal sebagai daerah lapisan batas. Jelas, di dalam lapisan batas, satu lapisan fluida menghasilkan gaya tarik pada lapisan di dekatnya karena gerakan relatif terjadi antar lapisan. Namun, di luar lapisan batas, tidak ada gerakan relatif yang terjadi antara lapisan, atau gaya antar lapisan adalah nol. Untuk memanfaatkan fenomena lapisan batas ini, Nikola Tesla memiliki ide yang unik. Dia menambahkan dua disk paralel lagi. Sekarang, mari kita amati alurnya. Lapisan batas terbentuk di setiap permukaan. Setiap yang kita lihat sebelumnya, partikel di daerah lapisan batas akan mencoba untuk menarik atau memutar disk masing-masing. Namun, Anda bisa melihat daerah di luar kedua lapisan batas tempat partikel fluida mengalir bebas, tanpa gradien kecepatan. Aliran bebas ini tidak memberikan energi apapun ke disk dan berkontribusi sedikit pada pembangkitan torsi. Untuk membuat turbinnya lebih efisien, Nikola Tesla mendekatkan disk, menjaga jarak kira-kira 2 kali lipat dari lapisan batas. Tidak ada aliran bebas yang terjadi di sini. Kedua daerah lapisan batas saling bersentuhan, dan kita bisa melihat efek geser kini dominan di antara ruang disk. Jarak ideal untuk uap ini ditemukan 0,4 mm. Dengan menggunakan metode ini, Tesla meningkatkan output torsi turbinnya. Tesla menemukan bahwa dengan meningkatkan area efektif antara disk dan fluida, turbin bisa menghasilkan lebih banyak torsi, jadi dia menambahkan lebih banyak disk. Model ini memiliki diameter 6 inci. Namun, desain ini gagal total. Masalahnya adalah turbin ini akan berjalan pada kecepatan yang sangat tinggi, 35.000 rpm. Nikola Tesla tidak pernah berpikir bahwa turbin ini akan menghasilkan rpm yang begitu tinggi. Dan kekuatan disk tidak cukup untuk menahan gaya sentrifugal besar yang dihasilkan dalam material, yang mengakibatkan ekspansi material dan kegagalan disk karena bengkok. Nikola Tesla tidak dapat menemukan bahan apapun untuk menahan RPM setinggi itu pada waktu itu. Akhirnya, ia harus mengurangi RPM menjadi kurang dari 10.000 untuk menyelamatkan disk dari kegagalan mekanis. Sekarang, pertanyaan besarnya, terlepas dari kenyataan bahwa turbin Tesla sangat mudah dibuat, mengapa tidak digunakan dalam industri pembangkit listrik? Alasannya adalah bahwa turbin uap modern efisiensinya lebih dari 90%. Kita tahu bahwa turbin Tesla menjadi lebih efisien dengan meningkatnya kecepatan rotor. Tetapi bagi turbin Tesla untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, rotor harus berputar pada RPM yang sangat tinggi, mungkin 50.000. Tantangan utamanya adalah untuk aplikasi industri, kita memerlukan ukuran disk 2 atau 3 meter. Bayangkan disk turbin Tesla dari hipotesis tersebut dengan diameter 3 meter. Ini merupakan ketidakmungkinan rekayasa untuk mengoperasikan disk berdiameter besar seperti itu pada kecepatan 50.000 rpm. Masalah utamanya adalah kecepatan ujung bilah. Bilah turbin uap paling modern mampu mencapai angka Mach 1,8 di ujungnya, atau 1,8 kali kecepatan suara. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa cakram hipotesis ini akan memiliki jumlah Mach 13 di ujungnya. Jelas merupakan kemustahilan rekayasa. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengurangi RPM. Dan kita tahu tindakan ini akan menyebabkan penurunan besar dalam efisiensi turbin. Oleh karena itu, klaim Nikola Tesla tentang efisiensi 97% untuk model 6 incinya tampaknya tidak realistis. Ingat, ia mampu menjalankan turbin ini hanya di bawah kurang dari 10.000 rpm. Terlepas dari kekurangan ini, turbin Tesla telah menemukan beberapa penerapan khusus. Menariknya, misal turbin Tesla dapat dibalik. Ia bisa bekerja sebagai pompa jika Anda memasok energi ke rotor. Selain itu, kita tahu turbin Tesla bekerja berdasarkan efek viskos fluida. Sehingga jenis pompa ini digunakan dalam penerapan dengan viskositas tinggi seperti pabrik air limbah, industri perminyakan, dan pompa bantuan ventrikel. Sebelum Anda beralih, jangan lupa untuk menjadi anggota tim Lesix. Terima kasih.